saya berasal dari Thailand. Sekarang saya belajar S2 di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Oh, di Malang. Kalau di dalam saya tidak baik dengan di dalamnya atau ada yang khawatir, saya coba buka ayat kursi. Wah, alhamdulillah. Bahwa saya sabar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Nah guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction di mana kita melihat ya cewek Buddha dari negara Thailand. Sangat suka sekali ya tinggal di Indonesia, betah di Indonesia, dan saya pikir ini adalah mahasiswi yang berada di Indonesia. Dia melihat bagaimana keseruannya apabila saat mendengar ya ayat-ayat suci Al-Quran dan juga puasa Ramadan. Wow, memang sangat-sangat luar biasa ya cewek Buddha dari negara Thailand, yaitu dengan judulnya cewek Buddha dari Thailand ini suka Quran dan puasa Ramadan. Dan ini merupakan dari channel yaitu Shima Fuad. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah ceritanya mengenai tentang ya cewek Buddha dari negara Thailand ini? Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, jangan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi ini dengan teman spesial dari Thailand. Wah. Dia mengajar bahasa Thai untuk orang Indonesia dan dia juga belajar di sini S2 bahasa Indonesia. Dia punya cerita yang sangat menarik. Ayo bersama tahu cerita Mbak Intan. Dia juga punya channel. Jangan lupa subscribe, dan juga kalau mau ikut kelasnya untuk belajar bahasa Thai akan ada IG dia dan bisa langsung DM, oke? Ya. สวัสดีค่ะ Halo semuanya, nama saya Witya Ninase. Dipanggil Intan, saya berasal dari Thailand. Sekarang saya belajar S2 di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Oh, di Malang. Khas Thailand yang sangat terkenal itu adalah Tom Yam Goong. Ya, sebenarnya ada sup kuahnya dan rasanya sangat pedas, asam dan manis. Ya, seluruh dunia perkenalkan kenal dari Thailand itu adalah Tom Yam Goong. Ya, 5 bagian. Jadi Thailand Timur, Thailand Selatan itu ada pakaian yang berbeda. Jadi beda masing-masing bagian Thailandnya. Beda-beda. Kalau di di daerah saya pakaiannya seperti baju pendek begini dan sebenarnya pakai spesial ya. Saya namanya Sakon Nakhon ya, di sana dekat negara Laos. Tradisi yang terkenal mungkin festival ya Songkran. Ini sangat terkenal, ada banyak orang asing datang Thailand untuk main air. Itu festival itu main air. Ini main air ya guys, di salah satu tradisi ataupun adat yang berada di negara Thailand yang dipanggil sebagai Songkran Festival. Jago juga bahasa Indonesia ya cewek Buddha dari Thailand ini guys. Tapi sekarang tidak ada karena pandemi COVID-19. Oh ya yang dulu lah. Oke. Karena di kota saya tidak ada. Tapi yang terkenal itu alam, sepertinya pantai. Pantai. Di selatan sangat terkenal. Namanya di dalam provinsi Phuket. Phuket. Ya, sangat indah dan pemandangannya sangat bagus, airnya sangat bersih. Oke. Wisata alam. Teman-teman yang tanya, ini kakak tahu ini aktor ini saya sangat suka, saya sangat sebenarnya fan of her of his tuh. Tadi yang ternyata saya tidak tahu. Saya orang Thai tapi sebenarnya tidak tahu filmnya atau serinya gitu. Jadi
bagaimana ya kalau mau jawabnya, karena saya tidak pernah menonton begitu. Jadi Oke. ini wah sangat terkenal di sini. Dan di sini juga apa ya, teman-teman Indonesia suka menonton series Y Oh. yang apa ya, cowok cinta cowok gitu. Oh. Mungkin Ah. ini sangat sepertinya culture shock saya ya, karena di daerah saya pakai tangan untuk makan nasi Oh. ketan saja. Tapi kalau di sini bisa dengan nasi putih. Jadi saya sangat terkejut gitu ya. Kaget ya? Bagaimana bisa makan gitu? Cuaca kalau di sini hampir mirip Thailand ya, tapi Iya, iya. ada lagi sebenarnya tentang agama. Ya kalau apa ya, masyarakat di Thailand kebanyakan itu agama Buddha ya, Oh. Buddhis. Tapi kan di sini Muslim ya, Islam. Ya. Ya, ini sangat berbeda. Ini saya juga pertama kali di sini saya apa ya, pertama yang dengar apa namanya Azam. azan. Azan, oke. Ya, ini benar, hal yang baru. Hampir sama semuanya, tapi hanya yang unik-unik. Makan dengan pakai tangan. Itu yang Oke. pertama, dan suara azan gitu. Oke, Dan suara azan. di sini juga kalau di jalan gitu, bermotor, mobil gitu, selalu pakai apa ya? Ting 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 gitu. Kalau di Thailand itu tidak pakai. Kalau pakai itu nanti ada masalah. Kamu sudah menikah atau tidak? Sudah ada pacar atau tidak? Gitu. Oh. Jangan tanya. Bukan biasa di Thailand. Ya. Oh. Kalau tanya itu hanya sahabat atau apa ya, teman dekat, sekelompok itu bisa tanya, kamu ada pacar aja, ini biasa. Tapi kalau baru kenal itu tidak. Budaya ya, dan tempat wisata. Karena kalau di daerah saya itu hanya ada setiap gunung. Kalau saya suka pantai, jadi pertama kali ini saya selalu ke pantai. Itu salah satu yang saya suka di Indonesia. Oke. Budaya juga sangat menarik. Saya suka membuat batik gitu. Saya suka melihat orang-orang bagaimana apa ya, kayak hidupnya bagaimana gitu. Ada yang beda, ada yang sama. Dan tidak pernah ada orang apa ya, ada teman orang Muslim. Tapi ini kalau saya datang sini pertama kali ini juga pertama kali saya bersahabat dengan teman orang Muslim. Pertama saya apa ya, kenal dengan orang Thai yang agama Muslim, dan juga ada banyak teman agama Muslim ya. Tapi ada juga yang berbeda untuk apa ya, orang Muslim di Thailand dan Muslim di Indonesia. Oke. Menurut saya ini kalau di sini sepertinya agama Muslim yang lebih modern itu. Kami apa ya, pakaian itu juga kalau di Thailand itu apa ya, aturannya masih ketat gitu ya. Kalau di sini lebih bebas itu menurut saya. Wow. Tapi mereka itu sangat ramah, sangat friendly, dan baik hati. Oke. Jadi untuk bulan Ramadan itu saya sudah pernah dengar di dalam mata kuliah saya waktu SD, karena SD itu ada mata kuliah sebenarnya tentang agama, semua agama kami harus tahu. Harus tahu. Baca bagaimana aturannya, mendengar ini kalau agama Muslim ada bulan Ramadan dan mereka tidak makan di pagi, di hari pagi. Jadi menurut saya itu pertama, kenapa melakukan begitu? Tidak lapar atau gimana gitu. Jadi ini sebenarnya kalau saya datang di sini pertama kali ada bulan Ramadan, karena saya sebenarnya ada orang yang mau coba hal yang baru. Jadi saya memutuskan mengikuti bulan Ramadan karena teman-teman juga sebenarnya kebanyakan teman agama Muslim. Jadi saya saya mau coba. Jadi yang pertama kali saya ingat ya 2 tahun yang lalu. Hari pertama saya lelah. Lelah Tidak ya? apa ya,
tidak ada energi, tidak mau tidak mau kemana-mana, hanya tidur dan haus sekali. Tapi bisa 1, 2, 3 hanya 2 hari yang masa begitu, tapi bisa kalau hari selanjutnya itu saya sudah tahu kenapa orang Muslim puasa itu untuk kesehatan dan memberi kami tahu merasa untuk orang miskinnya yang tidak ada makanan. Dan saya lebih sabar di dalamnya. Saya pulang ke Thailand tahun lalu, saya juga puasa di rumah. Insya Allah. Ya, insya Allah tahun ini saya juga mau. Insya Allah bersama. Ya, bersama. Suka mendengar Quran. Ya, mungkin orang aneh ya. Suka karena merasa membuat saya sabar. Kalau di dalam merasa yang tidak baik, dengan di dalamnya atau ada yang khawatir, saya coba buka ayat kursi. Wah, alhamdulillah. Bahwa saya sabar, gitu. Damai. Ya, aman. Bagus. Saya sudah pernah kunjungi ke candi di dekat Batu, gitu. Mirip, tapi sebenarnya gedungnya itu mirip sama di Thailand. Tapi ada yang sebenarnya statue Buddhis yang berbeda. Tapi latihan sama. Untuk kenapa alasan saya memilih belajar bahasa Indonesia, karena ini waktu saya S1 saya belajar di jurusan Asia Tenggara. Jadi negara Indonesia adalah salah satu di dalam Southeast Asia kan. Jadi saya sudah belajar tentang sejarahnya, budaya, dan menyentuh hati saya karena ini adalah negara yang sangat luas, sangat besar gitu. Dan ada banyak budaya yang berbeda. Hanya yang pertama kali yang saya suka, belum pernah mengajar bahasa Thai yang serius. Tapi sekarang sudah tahu caranya bagaimana untuk mengajar orang Indonesia, karena mereka juga ada banyak pertanyaan. Jadi kami harus ada tanggung jawab, harus bisa jawab pertanyaan yang diberi dari murid-murid, lebih gampang untuk komunikasi, lebih mengerti mereka. Untuk kelas saya itu kami mulai dari E1, E1, 2, E1, B2. Jadi E1 kami hanya memberi tahu hanya konsonan yang sederhana aja. Tapi kalau levelnya beda. Kalau lebih tinggi itu kami mengajar menulis konsonan yang lebih tingkatnya. Ya, tingkat bahasa Thai itu banyak aturan. Banyak aturan. Kalau di bahasa Indonesia itu pakai aksara Latin kan, jadi mudah, hanya susah untuk imbuhan gitu saja. Tapi bahasa itu sangat berbeda, sangat susah. Bahasa. Ya, saya suka orang Thailand yang ini bahasa saya sangat susah. Mereka sepertinya sangat suka negara Thailand, jadi berusaha untuk belajar ngerti film yang mereka nonton, series dan aktor gitu. Dan mau jalan-jalan ke Thailand karena mereka bilang ini makanan Thailand enak dan orangnya is like multicultural. Ya, tuh. Dan ada tempat wisata seperti mall dan fashion gitu. Ya, mereka sangat suka. Kelas yang saya mengajar sekarang itu semua, bukan untuk semua orang yang yang menarik atau membutuh belajar bahasa Thai. Ya, dan saya pernah ada murid dari Malaysia juga. Tapi harus bilang dulu ini kami belajar dalam bahasa Indonesia dan bahasa Thai ya. Dan dia oke, saya mengerti. Karena bahasa Melayu dekat. Dan di murid-murid itu sangat ada yang umur yang berbeda,
kerja, masih belajar Ya. itu kali umur 15 sampai 33 tahun. Oh. Ya, Oh. ramai itu friendly dan suka membantu orang. Itu kalau saya ada sebetulnya masalah, jadi saya langsung meminta bantu dari mereka. Ini sangat cepat bantu, cepat jawab gitu, dan selalu komunikasi bersama. Kalau saya sudah di Thailand, tapi masih ada kontak sama mereka, sama teman-teman, sama guru. Kami tidak pernah tidak pernah lupakan. Rasa saya datang ke Bali lagi itu sebenarnya aku pulang rumah tuh. Ya benar, mereka sangat baik, nyentuh hati saya. Jadi saya kenapa kembali lagi, karena suka budayanya, suka tempat wisatanya. Wah. Tidak, dan juga tidak berbeda sama negara saya. ก็อยากให้ทุกคนนะคะลองแบบ โอ้ ออกจาก โฆ เซ ษณา ฟ เขี โซ ยน นของตัวเองดูนะคะว่าออกมาดูโลกภายนอก ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างเมืองดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่านอกโลกใบเนี้ยมันกว้างแค่ไหน เราสามารถเรียนรู้อะไรอีกมากมายและอีกอย่างคือมันทำให้เราอะมี Bahasa ความ Thailand. กล้าแล้วก็มีความเข้มแข็งแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะ ก็อยากให้ทุกคนแบบลองใช้ชีวิตข้างนอกบ้านดูออกมาจากเซฟโซนของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ Saya ingin teman-teman Oh. coba keluar Ada terjemah. atau keluar dari safe zone-nya, karena di luar itu ada banyak hal yang kami harus belajar, dan hal-hal itu membuat kami lebih kuat, lebih semangat untuk hidup kami sendiri. Terima kasih. Terima kasih. ขอบคุณค่ะ Terima kasih teman-teman Oke. untuk menonton video hari ini dan terima kasih Intan dan บายแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคน บายบายสัมไปจุ๊บปา sampai jumpa. Wow. Oke guys, demikianlah sebentar tadi pengalaman cewek Buddha dari negara Thailand ya, menjadi salah seorang pelajar yang berada di Indonesia, di kota Malang ya, menceritakan bagaimana pertama kalinya datang ke Indonesia dan juga bersahabat dengan orang-orang Indonesia. Jadi itu adalah sebagai salah satu perkara utama, impression yang pertama beliau saatnya datang ke Indonesia. Dan bagi saya beliau, cewek Buddha ini memang sangat-sangat pintar dan sangat jago juga dalam menyampaikan bicara bahasa Indonesia. Walaupun ada dikit-dikit logat ya bahasa Thailand juga, tetapi apa yang kita kenal pasti kita memahami apa yang cewek Buddha ini sampaikan. Dan yang paling saya kagum ya sekali ya guys, apabila dia menyatakan dia sangat suka sekali mendengar bacaan ayat suci Al-Quran ya, dan dia mengatakan juga jikalau dia mempunyai apa orang kata hati yang tidak tentram, tidak aman, khawatir dan sebagainya, dia akan membuka ini ayat surah Al-Kursi, begitu, untuk dia menjadikan dirinya itu sebagai mengurangkan ya ketentraman yang tidak enak dan sebagainya. Jadi ini membuatkan cewek Buddha ini guys sangat-sangat suka sekali ya menyelami, mempelajari tentang ya agama Islam yang berada di Indonesia, karena di Indonesia mayoritasnya adalah penduduk yang beragama Muslim ataupun Islam ya. Jadi itu adalah sebagai salah satu perkara yang harus kita ketahui, karena dari luar negeri Indonesia, terutamanya dari negara Thailand, mereka juga sangat suka sekali ketika berada di Indonesia. Bahkan mereka betah dan mereka juga mempelajari budaya, sejarah, bahasa Indonesia, dan ada juga ketika itu mereka menjadi tenaga pengajar dalam menyampaikan ya pendidikan bahasa Indonesia di negara mereka, yaitu negara Thailand. Wow, sangat-sangat luar biasa ya apabila saya mendengar pengalaman dan juga ketika jalan-jalan ceritanya menjalani kehidupan ya sebagai pelajar yang berada di Indonesia. Jadi ini sebagai salah satu panduan juga, karena apa yang cewek Buddha ini ceritakan ataupun berbagi perkara-perkara hal tentang kehidupan ketika berada di Indonesia, tidak ada satupun yang saya nampak dia menceritakan tentang keadaan yang kurang-kurang enak dan sebagainya. Kalaupun ada, mungkin size keenakannya itu orang kata kedengaran tidak adalah
kurang lah keenakannya, sebab kita pun pasti tahu setiap negara itu pasti ada perkara-perkara yang buruk ataupun perkara yang baik, begitu. Tetapi yang pentingnya cara kita menjalani kehidupan di negara orang itu pastikan kita sentiasa dalam proses mengenali orang-orang yang baik-baik. Itu yang paling penting ya. Jadi apapun guys, menurut kalian bagaimana cewek Buddha ini guys dari Thailand? Sangat kagum tentang ya mayoritas penduduk Islam yang berada di Indonesia. Wow, satu perkara yang sangat-sangat hebat. Semoga ya cewek Buddha ini sentiasa dalam keadaan yang baik-baik, sejahtera, dan sentiasa sukses sebagai tenaga pengajar bahasa Indonesia guys yang berada di negara Thailand. Oke guys, itu sahaja dari Engkal. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Oh ya, jangan lupa guys, berikan komentar Anda, berikan beberapa perkara-perkara hal sudut menurut pandangan Anda di ruangan komentar. Oke guys, itu saja Uncle. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.